Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gigi Adiansa dengan NIM 181410265 dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah Enterprise Arsitektur saya. Kita langsung saja mulai ya. TOGAF ADM. Di sini saya menggunakan framework TOGAF ADM untuk melakukan studi kasus terhadap sistem yang ada di SMA Negeri 1 Palembang. Sebelum kita masuk ke analisis terhadap sistem tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar-dasar seperti apa itu TOGAF dan bagaimana atau apa itu SMA Negeri 1 Kota Palembang. TOGAF, apa itu TOGAF? The Open Group Architecture Framework atau TOGAF merupakan framework arsitektur enterprise yang cocok digunakan oleh perusahaan atau enterprise yang masih belum menggunakan arsitektur enterprise dan keperluan untuk pengembangan arsitektur enterprise. Framework TOGAF terdiri dari 8 fase yang berbentuk siklus atau cycle, yaitu arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementasi governance, and arsitektur change management. Kemudian, saya akan memberitahu tentang apa itu SMA Negeri 1 Palembang, seperti visinya dan sekilas profil dari SMA Negeri 1 Palembang. SMA Negeri 1 Palembang merupakan sekolah negeri tertua di kota Palembang yang didirikan pada 10 Mei 1950. SMA Negeri 1 Palembang telah mendapat pengakuan sebagai sekolah unggulan di kota Palembang. Masa pendidikan di SMA Negeri 1 Palembang ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, sama seperti SMA negeri lainnya, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, yang terdiri dari dua jurusan yaitu MIPA dan IPS. Perlu kalian ketahui juga, SMA 1 Negeri Palembang ini sudah berhasil mendapatkan juara nasional untuk sekolah sehat pada tahun 2017. Dan ini adalah visi SMA Negeri 1 Palembang, sekolah sehat, bermutu, berkarakter, dan berwawasan lingkungan, serta global. Oke, kemudian saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang TOGAF ADM. TOGAF ADM ini adalah arsitektur yang kita gunakan untuk menganalisis sistem yang ada di SMA Negeri 1 Palembang. TOGAF memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method atau ADM. Menurut Open Group tahun 2009. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi, menurut Yunis dan Surendro tahun 2008. Di sebelah kanan kalian bisa melihat sendiri bahwasanya cycle itu dimulai dari preliminary phase, kemudian lanjut ke cycle A, B, C, D, E, F, G, H. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih mendetail. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase tersebut satu persatu. Tahapan-tahapan atau fase TOGAF arsitektur akan saya jelaskan dimulai dari preliminary phase. Preliminary phase adalah fase awal yang merupakan persiapan yang perencanaan arsitektur enterprise yang bertujuan untuk menjelaskan tahapan persiapan untuk menentukan kerangka kerja atau framework dan metodologi, melaksanakan tools arsitektur, mengkonfirmasi dukungan atau komitmen manajemen. Jadi pada preliminary phase ini kita akan menyiapkan semua bahan-bahan seperti apa framework yang akan digunakan, apa metodologi yang akan digunakan, bagaimana cara melaksanakan tools-tools yang telah disediakan, dan melakukan manajerial untuk setiap phase-phase selanjutnya. Kemudian kita masuk ke tahap pertama, yaitu arsitektur vision. Arsitektur vision itu adalah menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitektur yang ideal. Pada arsitektur vision ini, dapat kita ketahui bahwa dengan begitu banyak pandangan, kita bisa menemukan ide yang lebih banyak dan kita bisa membuat sesuatu itu lebih sempurna. Karena kita melihat itu bukan hanya dari satu sisi. Sehingga
tahapan satu ini sangat penting agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan atau yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini adalah mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis dan aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Jadi, pada tahap kedua ini kita melihat dulu kondisi arsitektur bisnis sebelum dilakukan analisa, apa yang ada di sana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya terhadap arsitektur bisnis yang ada sekarang. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga. Untuk ke tahap ketiga ini adalah Information System Architecture. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Nah, arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Pada arsitektur aplikasi, lebih menekankan pada bagaimana kebutuhan aplikasi direncanakan dengan menggunakan application portfolio katalog, serta menitik beratkan pada model aplikasi yang akan dirancang. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita akan menjelaskan lagi tahap 4 sampai tahap ke-8. Tahap 4 adalah teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Sebelum kita melihat teknologi arsitektur, kita perlu ketahui dulu apa teknologi yang telah digunakan di SMA Negeri 1 Palembang. Kemudian kita akan menemukan solusi teknologi apa yang baik atau teknologi apa yang bisa digunakan agar teknologi yang ada sekarang itu menjadi lebih baik. Kemudian kita lanjut ke tahap kelima. Untuk tahap kelima ini adalah opportunities and solution. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Kemudian kita lanjut ke tahap ke-6 atau migration planning. Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Lebih tepatnya ini baru planning atau kalau kita ingin memindahkan sesuatu itu kita harus melakukan perencanaan dulu, tidak tidak tiba-tiba berubah. Jadi kita itu harus merencanakan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke tahap ke-8, tahap ke-7. Tahap 7, Implementation Governance. Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Kemudian tahap ke-8 atau tahap terakhir adalah arsitektur change management. Menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, serta menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur enterprise berikutnya. Arsitektur change management ini hampir sama dengan maintenance dan uh, penganalisisan pada sistem yang sudah kita tentukan. Jadi kita akan merencanakan sistem, mengubah sistem yang lama, dan sistem yang baru ini akan tetap dilakukan maintenance dan pengawasan lebih lanjut. Apakah itu akan diubah atau tidak, diperbaiki atau tidak, seperti itu. Pada pembuatan analisis, tidak semua fase perlu digunakan. Ada beberapa fase yang bisa digabungkan dengan fase lain, selama fase itu tetap memiliki makna yang sama dengan makna dasarnya. Oke, kemudian kita akan lanjut hasil dari analisis yang saya lakukan terhadap sistem yang ada di SMA Negeri 1 Kota Palembang. Ini dia hasil dari pembahasan penjelasan mendetail tentang progres analisis. Saya akan mulai dari preliminary phase, fase sebelum fase lainnya. Kemudian ini adalah beberapa preliminary phase yang saya tentukan setelah melakukan analisis. Yang pertama ada lingkup enterprise.
Perancangan arsitektur dilakukan dengan mengangkat proses bisnis sistem informasi akademik yang ada di SMA Negeri 1 Palembang, yaitu proses bisnis penerimaan siswa baru, proses bisnis registrasi, proses bisnis pengolahan data siswa, proses bisnis pengolahan data nilai. Kemudian yang kedua ada sumber daya atau input. Sumber daya atau input yang dibutuhkan untuk mengembangkan EA Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Palembang adalah visi, misi, tugas pokok, dan fungsi struktur organisasi, strategi TI, tujuan, sasaran, proses bisnis, serta kondisi sistem dan TI-nya. Kemudian ketiga adalah menentukan kerangka kerja arsitektur dan metodologi. Kerangka kerja atau framework arsitektur yang akan digunakan adalah framework TOGAF dengan metodologi mengacu pada TOGAF ADM. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan menentukan framework yang akan digunakan dan metode yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan tools arsitektur. Tools atau alat arsitektur dalam perencanaan arsitektur enterprise secara efektif berarti bahwa telah ada ketersesuaian antara pemecahan masalah yang dilakukan atau pengusulan solusi dengan organisasi, baik dari segi kebijakan maupun operasional. Jadi, tools yang akan digunakan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Kita akan lanjut ke fase berikutnya. Kemudian kita akan masuk ke fase pertama, yaitu arsitektur vision. Di sini adalah pendefinisian visi arsitektur. Di sini saya ada 4 arsitektur vision yang saya definisikan. Yang pertama adalah merancang arsitektur sistem informasi akademik yang selaras dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis di SMA Negeri 1 Palembang, sehingga menghasilkan model arsitektur sistem informasi akademik yang diharapkan dapat meningkatkan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, mengoptimalkan fungsi framework TOGAF ADM untuk rancang bangun sistem terintegritas agar lebih efektif dan efisien. Ketiga, memberi rekomendasi bagi SMA Negeri 1 Palembang untuk membangun model framework pada sistem yang terintegrasi. Yang keempat, atau yang terakhir, mempermudah proses pengembangan arsitektur SI dengan tujuan untuk membentuk integritas informasi yang dikeluarkan tiap bagian atau divisi. Pada gambar yang di kanan itu bisa kalian lihat itu merupakan pendefinisian atau prinsip arsitektur enterprise menurut dari TOGAF sendiri itu disediakan oleh TOGAF. Jadi ini hanya sebagai pandangan kita apa yang akan kita lihat pada arsitektur vision. Tidak perlu semuanya dimasukkan, tapi setidaknya ini adalah gambaran secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah menganalisa rantai value chain. Analisa rantai value chain ini merupakan bagian dari arsitektur vision. Kita untuk membuat sebuah pandangan, kita harus tahu dulu nilai atau value dari sistem yang ada di SMA Negeri 1 Kota Palembang. Kita akan identifikasi dulu aktivitas utama dan pendukung. Preliminary activities atau aktivitas utama dari SMA Negeri 1 Palembang adalah penerimaan siswa baru, proses belajar mengajar, UTS, UAS, tryout, atau UN. Itu termasuk dari proses belajar mengajar. Kemudian ada pelepasan siswa juga. Ini sudah dibagi 3, yaitu A. Inbound logistik, penerimaan calon siswa baru. Yang B. Ada operation atau operasi jurnal akademik. Kemudian C. Ada onbound logistik atau pelepasan siswa. Kemudian kita lanjut ke support activities atau aktivitas pendukung yang ada di SMA Negeri 1 Palembang. Yang A. Ada infrastruktur, pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan segala kegiatan operasional akademik atau administrasi keuangan. Untuk infrastruktur ini lebih tepatnya yang mengatur keuangan tentang perlombaan-perlombaan, proses belajar mengajar untuk siswa, buku, dan keuangan lainnya. Kemudian yang B ada Human Resource Management, pengelolaan kepegawaian meliputi tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan atau tata usaha. Kemudian ada yang C adalah Procurement atau melakukan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Palembang. Sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana ini ada wakil kepala sekolah yang memang khusus untuk mengelola sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Kota Palembang. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya adalah fase untuk business arsitektur. Perumusan proses-proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis utama dan pendukung SMA Negeri 1 Palembang. Setelah kita mengetahui value chain, kita akan melihat bagaimana bisnis yang ada di SMA Negeri 1 Palembang.
Pada slide ini kita bisa melihat gambar. Gambar itu merupakan gambar website SMA Negeri 1 Palembang, yaitu gambar untuk penerimaan mahasiswa baru atau PPDB. Jadi SMA Negeri 1 Palembang ini sudah memiliki sistem untuk PPDB, tapi sistem ini memiliki beberapa kekurangan yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ini adalah proses bisnis penerimaan peserta didik baru. Proses ini berfokus pada penyusunan anggaran PPDB, pendaftaran calon siswa baru melalui website PPDB online, ujian saringan masuk atau USM, dan pengolahan hasil USM. Dapat kita lihat pada use case di sebelah kanan itu bagaimana langkah-langkah atau alur dari PPDB tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah proses bisnis fungsional akademik. Proses ini berfokus pada manajemen kurikulum, penyusunan jadwal mata pelajaran, administrasi kesiswaan, administrasi KBM, administrasi ujian, UN, dan pelaporan akademik. Bisa kita lihat, itulah pada use case ini kita bisa melihat alur aktivitas dari proses bisnis fungsional akademik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Proses bisnis pelepasan siswa. Proses ini merupakan proses aktivitas akhir pada proses belajar mengajar sebagai akhir dari studi siswa pada sekolah. Pada sebelah kanan juga bisa kita lihat bagaimana proses bisnis ini dilakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah use case proses bisnis dari semua proses bisnis yang di atas. Ini secara keseluruhan seperti gambar yang di kanan. Setelah mengetahui semua proses bisnis yang terjadi pada SMA Negeri 1 Palembang, langkah selanjutnya dalam pemodelan proses bisnis adalah membuat use case diagram dari proses bisnis sistem informasi akademik. Dari use case diagram ini terdapat 6 aktor yaitu siswa, panitia PPDB, bagian kurikulum, TU, guru, dan kepala sekolah. Use case ada 10 yaitu use case pendaftaran siswa baru, use case registrasi ulang, use case pembagian kelas, use case SPP, use case pembagian wali kelas, use case jam pelajaran, use case nilai akhir atau nilai raport, dan nilai ijazah, dan use case laporan. Oke, bisa dilihat sendiri pada bagian kanan. Include itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau harus ada. Jadi calon siswa itu harus melakukan pendaftaran online, harus lulus seleksi masuk, harus daftar ulang, harus mengikuti pembagian kelas, harus membayar SPP, harus menerima ijazah dan SKHUN, dan harus menerima nilai akhir atau rapor. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita membahas fase Information System Architecture. Fase ini dibagi dengan dua tahapan, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pada fase ini dilakukan dengan membagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan membangun arsitektur data yang membahas data serta informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan di setiap unit kerja dan pertukaran data informasi pada tiap unit kerja, dan membangun pemodelan arsitektur aplikasi yang membahas tentang aplikasi yang dibutuhkan untuk pengolahan dan pendistribusian data atau informasi, sehingga nantinya bisa membantu dalam pengambilan keputusan pada setiap unit kerja. Slide berikutnya. Ini dia untuk arsitektur data. Data yang benar dan akurat sangat dibutuhkan agar informasi yang diproses aplikasi dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu adanya pengolahan data yang terpusat dan terintegrasi sehingga memudahkan dalam sinkronisasi dan koordinasi data yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan benar terhadap data yang disajikan. Pengidentifikasi calon kandidat kelas dilakukan untuk mendefinisikan arsitektur data. Pada sebelah kanan kita bisa lihat itu adalah kandidat kelas atau apa saja yang bisa kita gunakan sebagai kelas. Ada 24 dan itu bisa digunakan untuk pembangunan sistem informasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu arsitektur aplikasi. Tujuan arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mengatur fungsi bisnis di SMA Negeri 1 Palembang. Aplikasi yang diharapkan ada merupakan aplikasi yang tidak berubah atau relatif dan stabil, tetapi dapat mengalami perubahan pada fitur dan kemampuan. Sedangkan teknologi yang digunakan untuk menopang aplikasi tersebut akan berubah berdasarkan perkembangan dan kebutuhan teknologi. Di pada kanan itu merupakan arsitektur aplikasi atau aplikasi apa saja yang bisa kita buat agar sistem informasi di SMA Negeri 1 Palembang itu sempurna.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas tentang teknologi arsitektur. Identifikasi platform teknologi saat ini dan membuat usulan penggunaan platform teknologi dan pembuatan aplikasi. Dalam tahapan ini, kita akan mengidentifikasi platform teknologi apa saja dan apa yang bisa digunakan, teknologi yang bisa digunakan, dan aplikasi apa yang bisa dibuat untuk SMA Negeri 1 Palembang. Pada pada tabel sebelah kanan itu merupakan apa saja teknologi-teknologi yang ada di SMA Negeri 1 Palembang. Pada dasarnya setiap SMA itu sama ya, karena pembelian komputer itu dilakukan oleh negara dan menggunakan dana BOS atau dana yang disediakan oleh negara. Bahkan mungkin bukan dalam bentuk dana, tapi memang dalam bentuk PC dengan eh, spesifikasi yang sama untuk setiap SMA atau SMK. Mungkin SMK juga sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ini kita bahas tentang teknologi pada teknologi arsitektur. Ini merupakan kondisi teknologi yang ada di SMA Negeri Palembang 1 Palembang pada saat ini. Saat ini, jaringan komputer yang diterapkan di SMA Negeri 1 Palembang saling terhubung dengan switch managed. Jadi kita akan membuat switch manage agar semua jaringan itu satu terputus, yang lainnya tidak, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar atau proses lainnya. Kemudian yang B ada semua kegiatan baik sekolah, baik dari kegiatan akademik, kegiatan non akademik, keuangan tidak terkontrol dengan baik oleh SMA Negeri 1 Palembang. Yang C ada setiap pengelolaan teknologi informasi aplikasi sekolah dikelola secara mandiri oleh setiap orang sehingga harus ada inputan data ulang. Yang D adalah pemanfaatan lab komputer tidak maksimal, bahkan lab 2 dan 3 hanya digunakan pada saat UNBK. Ini untuk web 2 dan 3 ini, karena saya memang bersekolah di SMA ini ada di gedung D kalau tidak salah, dan ini memang jarang sekali digunakan kecuali ada UNBK. Mungkin saja kan bisa digunakan untuk ujian online atau melakukan sesuatu untuk mengurangi penggunaan kertas. Jadi kan ujian online itu mungkin bakal lebih efektif. Akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian E ada hanya tersedia komputer admin di perpustakaan dan data yang dimasukkan hanya disimpan di komputer tersebut. Untuk perpustakaan ini saya sendiri sudah beberapa kali ke perpustakaan dan memang kegunaan komputer admin itu hanya sebagai absensi atau daftar kehadiran siswa ke perpustakaan, hanya itu saja sih. Saya tidak tahu apakah komputer itu digunakan untuk menyimpan data-data buku atau tidak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya ini ada eh, teknologi arsitektur yang bisa saya usulkan untuk SMA Negeri 1 Palembang. Bisa kita lihat perbedaannya. Di sini adanya manajemen switch. Bisa kita lihat pada gambar kanan itu. Dan kemudian pada gambar kanan dibagi menjadi. Kemudian ada database server, sudah seperti saya jelaskan tadi, penambahan proxy server, seperti yang saya jelaskan tadi, dan kemudian yang dia ada semua kegiatan sekolah, baik dari kegiatan akademik, kegiatan non-akademik, keuangan terkontrol dengan baik oleh SMA Negeri 1 Palembang. Karena pada dasarnya penginputan data sama pada satu tempat dan satu server, yaitu database server, jadi semua data itu tersimpan jadi satu, dan itu tuh akan mempermudah data-data yang ada di SMA Negeri 1 Palembang untuk dikendalikan atau dikontrol. Kemudian yang E ada setiap pengelolaan teknologi informasi aplikasi sekolah dikelola secara terpusat sehingga mempermudah manajemen seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian yang F ada memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada. Penambahan komputer di perpustakaan yang akan mempermudah siswa mencari informasi buku yang tersedia di perpustakaan ataupun membaca e-book. Oke, kita slide berikutnya. Kemudian di sini adalah teknologi arsitektur untuk aplikasi. SMA Negeri 1 Palembang sudah memiliki sebuah website, sistem informasi yang memuat beberapa informasi yang bisa dilihat di gambar. Namun masih begitu banyak kekurangan. Nah, ini pada bagian kanan ini adalah tabel pengelompokan aplikasi ke dalam portofolio aplikasi McFarland. Ini akan mempermudah kita menentukan aplikasi apa saja yang penting untuk dibuat di SMA Negeri 1 Palembang. Ada yang cuma dibuat untuk strategis, ada yang high potensial atau memiliki tingkat manfaat yang sangat tinggi. Di situ ada aplikasi ujian tes masuk dan e-learning. Bagi saya sendiri, dari semua aplikasi yang disediakan di tabel ini, e-learning merupakan salah satu aplikasi yang sangat penting untuk
kemajuan dan perkembangan belajar belajar siswa. Karena saya sendiri sudah berkuliah di Bina Dharma dan e-learning itu sangat membantu saya dalam mencari materi-materi yang bermanfaat dan mengerjakan tugas-tugas yang disediakan oleh dosen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah teknologi arsitektur aplikasi yang menjelaskan semua teknologi, semua aplikasi yang bisa dibuat. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan pada slide-slide berikutnya, tapi ini kita bisa menjelaskan lebih detail tentang aplikasi atau gambar yang disediakan pada slide sebelumnya. Untuk menggambarkan arsitektur sistem bisnis yang menjadi acuan pengembangan arsitektur sistem informasi dan juga berdasarkan prinsip dan platform teknologi, maka digunakan TOGAF Foundation Arsitektur dan SOA. Adapun arsitektur sistem informasi secara keseluruhan seperti pada gambar. Lihat sendiri. Tools yang digunakan untuk pengujian blueprint arsitektur sistem informasi perizinan dalam penelitian ini menggunakan model Human Organization Technology atau HOT-FIT. Kemudian kita melakukan analisa gap dari teknologi arsitektur. Satu, adanya gap keberagaman spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak disebabkan oleh belum adanya standar acuan pada masa yang lalu. Yang kedua, perbandingan kondisi infrastruktur saat ini dan masa mendatang menunjukkan kurang terintegrasinya sistem dan infrastruktur di SMA Negeri 1 Palembang. Yang ketiga, stakeholder semua pegawai yang terkait dengan perangkat kerja sesuai dengan bidang tugasnya harus menyesuaikan dengan kondisi yang direncanakan. Yang keempat, menyediakan tempat yang menjadi pusat informasi di SMA Negeri 1 Palembang, seperti yang saya sudah sarankan sebelum-sebelumnya. Kita akan lanjut ke kesimpulan atau slide terakhir. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, model rancangan arsitektur enterprise yang digunakan dalam makalah ini sebenarnya mengadopsi pada penerapan TOGAF ADM sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan arsitektur enterprise. Setiap tahapan pada TOGAF ADM dapat dilakukan secara benar apabila proses bisnis yang ada di dalam organisasi benar-benar harus dipahami dan mampu diidentifikasi secara lengkap dan benar. Penerapan metodologi TOGAF ADM sebagai tools yang digunakan dalam perencanaan arsitektur sistem informasi, akademik di SMA Negeri 1 Palembang ini sudah dapat menghasilkan rancang model arsitektur yang sesuai dengan visi dan misi sekolah dan dapat diterapkan di sekolah. Yang ketiga, perancangan model arsitektur sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Palembang ini menghasilkan proses perbaikan kinerja layanan sistem informasi akademik secara menyeluruh, terintegrasi di seluruh unit organisasi. Dengan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi ini, data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Yang keempat adalah hasil dari perencanaan model arsitektur ini didapatkan beberapa sistem informasi dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang mampu mendukung semua sistem yang ada di SMA Negeri 1 Kota Palembang. Semua analisis yang saya lakukan sebelumnya dan teknologi-teknologi yang saya buat itu merupakan ingatan saya terhadap SMA Negeri 1 Palembang selama saya bersekolah di sana. Mungkin sudah ada beberapa perubahan terhadap sistem yang ada, namun makalah ini pun bisa digunakan untuk mengembangkan sistem yang ada di SMA Negeri 1 Kota Palembang sekarang. Kurasa cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.